Sesungguhnya termasuk akhlak orang mukmin wa imanan fi yakin, iman yang penuh keyakinan, iman yang mantap, iman yang kokoh, iman yang istiqomah, yang tidak dapat digoyahkan, yang tidak dapat diganggu-gugat. Inilah ciri khas orang yang beriman. Ciri khas seorang mukmin adalah imannya mantap, kokoh, istiqomah, bagaimanapun bentuk gangguannya, rayuannya, ataupun ancamannya. Kita berada pada bulan Rajab yang terjadi suatu peristiwa besar yang di luar akal nalar manusia, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Allah menyatakan linuriyahu min ayatina, kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Di dalam Nabi Isra, beliau mencium bau yang harum, bau Masitoh dan keluarganya, karena mempertahankan keimanannya. Inilah contoh orang mukmin yang imannya mantap, teguh pendiriannya, bagaimanapun bentuk ancamannya, bagaimanapun bentuk godaannya, sedikit pun tidak goyah keimanannya. Masitoh, apa kata majikannya? Ya Masitoh, jikalau engkau tidak mau menyembahku, kata Fir'aun, maka engkau dan keluargamu aku masukkan ke dalam suatu wadah yang panas, yang berisi dengan minyak yang panas. Masitoh sedikit pun tidak goyah keimanannya. Siapa yang dimasukkan ke dalam tempat yang panas itu? Yang pertama adalah anaknya, dimasukkan anaknya yang tertua, tidak goyah keimanan Masitoh. Setelah itu suaminya, tidak goyah keimanan Masitoh. Lalu masuklah anaknya yang ketiga, yang masih kecil dan balita. Disinilah Masitoh agak mulai goyah atas izin Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa kata anak Masitoh yang kecil atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala? Berbicara kepada ibunya Masitoh, wahai ibu, jangan takut, jangan ragu, engkau lemparkan aku ke dalam kawah yang begitu panas. Engkau saksikan bahwa engkau pada jalan yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Maka Masitoh melemparkan anak kecilnya ke dalam kawah yang begitu panas tanpa ada ragu sedikit pun. Bahkan Masitoh meloncat ke dalamnya demi mempertahankan keimanannya. Sehingga itulah yang dicium Rasulullah ketika dalam perjalanan Isra beliau. Bau yang harum semerbak, inilah bau daripada keluarga Masitoh yang mempertahankan keimanannya, tidak goyah keimanannya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada yang layak kita sembah kecuali Allah. Tidak ada tempat layak engkau memohon pertolongan kecuali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah, yang lain tidak layak disembah, yang lain tiada layak untuk disanjung dan dipuja kecuali Allah. Dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri khas orang mukmin adalah wa imanan fi yaqin, imannya penuh dengan keyakinan, tiada ragu sedikit pun. Yang kedua, ciri khas orang mukmin adalah wa hirsan fil ilmi, haus dengan ilmu pengetahuan. Terkadang dalam masyarakat kita banyak istilah mereka berkata, wahai anak muda, kalian yang harus menuntut ilmu, kami sudah tua renta. Menuntut ilmu tiada batas, masyarakat muslimin, dari buayan sampai ke liang lahat. Karena dengan ilmu itulah Allah akan mengangkat derajat seseorang. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Dan diantaranya juga, jikalau kita ingin memilih seorang pemimpin, seorang imam, tentulah orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai ahli di bidangnya. Ada engkau memilih seorang pemimpin yang tiada ilmunya, memilih seorang pemimpin yang bukan ahlinya. Iza usidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sya'ah. Apabila suatu urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, fantazir sya'ah,
maka terima kehancuran. Apalagi saat sekarang ini kita berada pada fase dan zaman politik, jangan pernah kita terkecoh lain sebagainya. Maka lihatlah memilih seorang pemimpin. Yang pertama orang beriman, yang kedua orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga orang yang amanah, dan orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai kecerdasan. Bagaimana dia akan mengurus rakyatnya sedangkan dia sendiri pun tidak mempunyai ilmu? Apa yang akan dia perbuat untuk masyarakatnya? Dalam fase seperti sekarang ini, jangan sampai gara-gara perbedaan terjadi perpecahan di antara kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah, wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Kenapa kita harus anti dengan perbedaan? Karena setiap kita mempunyai apa tujuan kita. Apa kita semua diberikan Allah penglihatan dan pendengaran. Kita lihat dengan baik, kita dengar dengan baik. Siapakah calon pemimpin itu? Jangan karena perbedaan akhirnya pecah belah di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Di antaranya faktor yang merusak ukhuwah, faktor yang merusak persaudaraan. Yang pertama adalah saling menghina. Di antara yang satu dengan yang lain saling menghina. Yang satu menghina yang satu menghina yang lainnya, sehingga dengan penghinaan itu maka rusaklah ukhuwah antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kalau kita merasa ini benar, ini yang cocok, jangan hina yang lain. Setiap kita mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, faktor yang merusak ukhuwah adalah mencari-cari kekurangan orang lain. Yang berikutnya, faktor yang merusak ukhuwah adalah saling merendahkan antara satu dengan yang lainnya. Jikalau engkau tidak senang dengan salah satu kandidat, jangan engkau hina, jangan engkau lecehkan, jangan engkau buruk-burukkan, jangan engkau fitnah, jangan engkau katakan yang tidak-tidak. Engkau memilih ini karena sudah engkau lihat pantas dan layak, silakan dipilih. Jangan pernah memburukkan orang lain, jangan pernah menghina orang lain. Kita tidak pernah tahu nasib seseorang. Iradallah fauqa iradat nas. Kehendak Allah lebih tinggi daripada kehendak manusia. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang berikutnya, ciri khas orang mukmin adalah wa kasban fi halalin, rajin berusaha, rajin mencari nafkah, rajin mencari rezeki dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Jangan campur adukan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, dan jangan engkau sembunyikan yang benar jikalau engkau mengetahuinya. Mencari rezeki kita diperbolehkan, mencari rezeki kita dianjurkan, tapi carilah rezeki dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram, bukan dengan cara mencuri, merampok, menipu dan lain sebagainya. Apalagi sampai menerima uang ruswah ataupun uang sogok. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan menerima sogok, finnar, tempatnya adalah api neraka. Maka kita ciri orang mukmin, mengaku diri orang beriman, mengaku kita orang mukmin, cirinya adalah mereka mencari rezeki dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Apakah tega ma'asyiral muslimin ketika engkau mencari rezeki dengan cara yang haram, setelah itu engkau berikan kepada anak dan istrimu, mengalirlah harta haram dalam diri dan anak kita. Maka silahkan mencari rezeki, tapi carilah yang halal dan tayyiban, halal lagi baik. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.